10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adli wa dhilli aw adli ma aw udrama Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita pada pagi hari ini bisa kembali ya untuk mengikuti kajian yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita semua mendapatkan kemuliaan karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita sekarang di hari yang keberapa sekarang? Keempat ya. Kita sekarang di hari yang keempat, bagi yang puasa hari Sabtu, hari yang ketiga bagi yang puasa hari Ahad. Baik ya, kita berdoa kepada Allah ya pada hari ini, semoga semua ibadah puasa, ibadah tarawih kita, sedekah kita, tilawah kita, ketaatan kita, semua yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan tahun ini diterima oleh Allah dan diberkahi semuanya. Termasuk juga kita pada pagi hari ini bisa memanfaatkan pertemuan ya, yang mengkaji kitab Hayatus Sahabah ini ya, semoga ini juga bisa menjadi salah satu ya catatan amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita, untuk para hadirin ya dan keluarga yang hadir pada kesempatan kali ini, dan Al-Fakir juga minta doanya ya, semoga pembangunan ma'had yang masih terus berlanjut biasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Insyaallah sekarang masuk di tahun yang ketiga. Ya. Juga permohonan doa untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang diuji Allah dengan sakit. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Orang tuanya Pak De lagi di Jogja, insya Allah kita doakan sama-sama juga. Sama-sama, mari kita doakan ya, kita baca surat Al-Fatihah. Aladin yakuna dan sholih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan Allah kan astagfirullah binasiratal mustaqim anta alim silakan Pak Denny dilanjutkan ya, kita masuk di materi yang selanjutnya. Kemarin sampai ya. Kemarin sampai Khalid bin Walid, sekarang masuk ke halaman 81 Fatumah. Ya. Kami persilakan Pak Yana, siap? Jangan host kan? Silakan. Kalau gitu Pak Dedi dari Lampung, bagaimana, sudah ketemu bukunya? Oh, siap, Coach. Ya, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yuk. Kisah Fathu Makkah. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan dan mewakilkan Madinah kepada Abu Rahm Kulsum bin Husain bin Utbah bin Khalaf al-Ghifari. Rasulullah
meninggalkan Madinah pada tanggal 10 Ramadan, beliau tetap berpuasa dan para sahabat juga berpuasa. Ketika sampai di Hudaid antara Usfan dan Amaj, Rasulullah berbuka puasa. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan hingga berhenti di Mar Az-Zahran bersama 10.000 muslimin dan 1.000 dari kabilah Muzainah dan Sulaim. Masing-masing kabilah memiliki pasukan dan senjata sendiri. Seluruh sahabat Muhajirin dan Ansor ikut bersama Rasulullah, tak seorang pun yang tertinggal. Ketika pasukan berhenti di Mar Az-Zahran, pihak Quraisy mereka tidak mendengar berita tentang Rasulullah, pun tidak tahu apa yang akan beliau lakukan. Pada malam itu, keluarlah Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam, dan Budayl bin Warqa untuk melihat keadaan sekitar dan mencari tahu apakah ada berita penting yang bisa mereka dapatkan. Ketika itu, Abbas bin Abdul Muthalib berpapasan dengan Rasulullah di sebuah jalan. Adapun Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib bin Abdullah bin Abu Umayyah bin Mughirah bertemu dengan Rasulullah di suatu tempat di antara Mekah dan Madinah. Mereka berusaha keras untuk bisa menemui Rasulullah. Bahkan Ummu Salamah membantu bicara kepada beliau tentang mereka. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, ada putra paman, putra bibi, dan kerabatmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak butuh mereka. Putra pamanku itu telah menjatuhkan kehormatanku di Mekah, sedangkan putra bibiku dan kerabatku telah mengatakan apa yang ia katakan." Ketika keduanya menangkap keengganan Rasulullah, Abu Sufyan yang waktu itu membawa anak lelakinya yang masih kecil berkata, "Demi Allah, sesungguh beliau harus mengizinkan aku untuk menemuinya, atau aku akan membawa anakku ini pergi mengasingkan diri sampai kami mati kehausan dan kelaparan." Sumpah itu Rasulullah merasa iba, lalu mengizinkan mereka menemuinya. Keduanya kemudian masuk dan mengatakan keislamannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di Mar Az-Zahran, Abbas menyuarakan pikirannya, "Saudara-saudara Quraisy, demi Allah, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masuk ke Mekah secara paksa, maka sungguh itu merupakan kehancuran Quraisy untuk selama-lamanya." Abbas berkisah, "Aku duduk di punggung bagal Rasulullah yang binatang itu aku pergi sampai mendekati Arab. Aku berharap bisa bertemu dengan pencari kayu bakar, pemerah susu, atau siapa saja yang punya kepentingan ke Mekah supaya bisa memberitahu kaum Quraisy tentang posisi Rasulullah. Dengan begitu, kuharap mereka akan menemui beliau dan minta jaminan keamanan sebelum beliau memasuki Makkah secara paksa. Demi Allah, aku sedang menunggangi bagal itu dan mencari-cari cara menyampaikan pesanku. Ketika tiba-tiba kudengar suara Abu Sufyan dan Budayl bin Warqa sedang mengobrol. Abu Sufyan berkata, "Tak pernah kulihat api unggun dan pasukan seperti hari ini." Budayl menyahut, "Demi Allah, itu adalah api unggun Khuza'ah yang disulut semangat perang." Abu Sufyan membantah, "Demi Allah, mustahil Khuza'ah punya api unggun dan pasukan sebanyak itu." Aku mengenali suara Abu Sufyan, maka kupanggil ia, "Hai Abu Hanzalah." "Hai Abu Hanzalah." Ia juga mengenali suaraku sehingga menyahut, "Abu Fadl." Aku menjawab, "Benar." Ya. Saya kira umum. Ngono kuwi wong wedok iki lho. Suaranya dimut. Pak Dedi, suaranya dimut nggak kedengaran. Pak Dedi, suaranya
Ya, silakan lanjutkan. Abu Sufyan bertanya, sedang apa engkau, Abbas? Aku menjawab, dasar engkau Abu Sufyan, itu adalah Rasulullah bersama banyak orang yang mendukungnya. Demi Allah, musnahlah Quraisy sekarang. Abu Sufyan bertanya, lalu bagaimana jalan keluarnya, Abbas? Aku menjawab, kalau Rasulullah berhasil menangkapmu, pastilah lehermu ia penggal. Maka dari itu, mari bonceng dengan bagal ini, akan kubawa dirimu menghadap Rasulullah dan akan kumintakan jaminan keamanan beliau untukmu. Abu Sufyan pun membonceng di belakangku, sementara kedua sahabatnya kembali. Aku membawa Abu Sufyan ke tempat Rasulullah SAW. Setiap kali melewati satu api unggun, kaum muslimin di sekitarnya bertanya, siapakah itu? Bila tampak oleh mereka bagal Rasulullah, mereka berkata, itu paman Rasulullah yang mengendarai bagal beliau. Akhirnya aku melewati api unggun Umar bin Khattab. Umar bertanya, siapakah itu? Lalu dia bangkit dan mendekat. Begitu melihat Abu Sufyan di punggung bagal, Umar berteriak, Abu Sufyan, musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mendatangkanmu kemari tanpa susah payah. Umar bergegas hendak menemui Rasulullah. Aku segera memacu bagal yang kutunggangi sehingga binatang ini berhasil menyalip seperti seekor binatang tunggangan mendahului seorang laki-laki yang melangkah pelan. Begitu sampai aku langsung turun lalu menghadap Rasulullah SAW. Umar juga masuk dan berkata, wahai Rasulullah, inilah Abu Sufyan. Allah telah menyerahkannya tanpa kita harus bersusah payah, maka biarlah kupenggal lehernya. Aku menukas, Rasulullah, aku melindunginya. Kemudian aku duduk di dekat Rasulullah dan memegang kepala Abu Sufyan seraya berkata, tidak, demi Allah, malam ini tidak ada yang boleh bicara diam-diam dengan beliau selain aku. Ketika Umar makin banyak mengecam Abu Sufyan, kalau saja ia berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, pastilah engkau tidak mengatakan hal-hal itu. Tetapi engkau tahu bahwa ia dari Bani Abdi Manaf. Umar menukas, sabar dulu Abbas, demi Allah, keislamanmu sewaktu engkau masuk Islam lebih kusukai daripada keislaman ayahku, andaikan ia masuk Islam. Itu karena aku tahu bahwa keislamanmu lebih disukai oleh Rasulullah SAW daripada keislaman Al-Khattab, andaikan ia masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, ajaklah ia ke tendamu Abbas, besok pagi bawalah ia kepadaku. Aku mengajak Abu Sufyan ke tendaku dan bermalam di situ. Keesokan harinya aku membawanya menghadap Rasulullah. Ketika melihat Abu Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, dasar engkau Abu Sufyan, belum tibakah saatnya bagimu untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Abu Sufyan menjawab, wahai Rasulullah, alangkah mulianya sambung silaturahim. Demi Allah, aku sudah mengira bahwa andaikan ada Tuhan selain Allah, tentulah ia bisa menolongku sedikit. Rasulullah bersabda lagi, dasar engkau Abu Sufyan, belum tibakah saatnya bagimu untuk mengakui bahwa aku ini utusan Allah? Abu Sufyan berkata, Rasulullah, alangkah mulianya Anda, begitu arif dan suka menyambung silaturahim. Demi Allah, tentang hal ini masih ada yang mengganjal dalam hatiku sehingga kini. Aku bertanya, dasar engkau Abu Sufyan, masuklah Islam, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah sebelum lehermu dipenggal. Akhirnya Abu Sufyan mengucapkan syahadat dengan sungguh-sungguh dan memeluk Islam. Aku berkata, Rasulullah, Abu Sufyan amat menyukai kebanggaan, jadi berilah dia sesuatu. Rasulullah menjawab, baiklah, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Barang siapa menutup pintunya, maka ia aman. Dan barang siapa masuk ke masjid, maka ia aman. Ketika Abu Sufyan beranjak pulang, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Abbas, tahanlah,
ia di lembah sempit di celah gunung sampai para tentara Allah berlalu hingga ia melihat mereka. Aku membawa pergi Abu Sufyan dan menahannya di lembah sempit yang dikatakan Rasulullah SAW. Sesudah itu lewatlah rombongan dengan bendera masing-masing. Setiap kali lewat satu rombongan, Abu Sufyan bertanya, siapakah mereka ini? Aku pun menjawab, Bani Sulaim. Lalu ia berkata, aku tak punya masalah dengan Bani Sulaim. Kemudian lewatlah satu rombongan lagi, ia pun bertanya, siapakah mereka? Aku menjawab, Bani Muzainah. Abu Sufyan berkata, aku tak punya masalah dengan Bani Muzainah. Demikian terus-menerus sampai semua rombongan lewat. Saban kali satu rombongan berlalu, Abu Sufyan selalu bertanya, siapakah mereka? Kemudian aku menjawab, Bani Fulan. Lalu ia berkata, aku tak punya masalah dengan Bani Fulan. Akhirnya lewatlah Rasulullah SAW di dalam pasukan yang terdiri atas kaum muhajiri dan ansor. Mereka berpakaian serba hitam menutup seluruh tubuh kecuali mata. Abu Sufyan terkagum-kagum melihatnya, katanya, Subhanallah, siapakah mereka, Abbas? Aku menjawab, mereka adalah Rasulullah SAW bersama para sahabat muhajirin dan ansor. Abu Sufyan berkata, tidak seorang pun punya kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi mereka. Demi Allah, Abu Fadl, kerajaan kemelekanmu itu akan semakin besar. Aku meralat kata-katanya, wahai Abu Sufyan, itu bukan kerajaan melainkan kenabian. Abu Sufyan berkata, ya, memang benar. Aku berkata, sekarang pulanglah dan selamatkan kaummu. Maka begitu tiba di Mekah, Abu Sufyan mendatangi kaumnya lalu berteriak sekeras-kerasnya, saudara-saudara Quraisy, Muhammad datang kepada kalian dengan kekuatan yang tidak mungkin kalian hadapi. Maka barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, ia selamat. Istri Abu Sufyan, Hindun binti Utbah bangkit mendekati suaminya, lalu menarik janggutnya seraya berteriak, bunuh saja si hitam gendut yang hina ini. Sungguh ia adalah tetua kaum paling buruk. Abu Sufyan mengumpat, dasar engkau, jangan sampai perempuan ini membuat kalian terperdaya ikhlas nyawa kalian. Sungguh Muhammad telah datang dengan kekuatan yang tidak mungkin kalian lawan. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia selamat. Mereka berkata, dasar engkau, apa yang bisa dilakukan oleh rumahmu untuk melindungi kami? Abu Sufyan melanjutkan, barang siapa menutup rumahnya, maka ia selamat. Dan barang siapa masuk ke masjid, maka ia selamat. Orang pun berhamburan ke rumah masing-masing dan ke masjid. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa pada hari Fathu Makkah, Rasulullah SAW yang sedang bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Haris bin Hisham. Umar mengisahkan, Allah telah menundukkan mereka dan sungguh aku bertekad akan memberitahu mereka tentang apa yang telah mereka perbuat. Hingga Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanku dan perumpamaanmu hari ini adalah seperti perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan atas kamu pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kamu dan Dia adalah yang Maha Pengampun. Aku merasa sangat malu kepada Rasulullah, juga takut jika beliau marah kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka. Demikian dituturkan dalam Al-Khanzu. Kita tahu Khalid bin Walid sudah terlebih dahulu masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid sudah terlebih dahulu masuk Islam. Oleh karena itu, Khalid bin Walid ikut di dalam rombongan Rasulullah pada saat melakukan kota Makkah. Jadi posisi Khalid ini sudah menjadi bagian dari Rasulullah, dan posisi Khalid itu kemudian nanti memimpin salah satu pasukan. Tapi di dalam kitab
Hayat sahabat ini tidak disebutkan. Jadi memimpin salah satu pasukan di dalam proses penaklukan kota Mekah. Rasulullah itu menyisir bagian bawah, lalu Khalid ini bagian atas. Dan nanti pasukan Khalid inilah yang sempat bertempur, ya, sementara pasukan Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Nabi tadi itu sama sekali tidak terlibat dalam pertempuran. Nah, itu sedikit petanya ya, sebagai gambaran. Nah, apa yang tadi sudah diceritakan di dalam peristiwa Fatu Mekah ini. Pertama, di sini disebutkan Rasulullah SAW itu meninggalkan Madinah pada tanggal 10 Ramadan. Jadi makanya Rasulullah SAW itu puasa Ramadan tidak hanya diisi dengan kegiatan puasa, dengan kegiatan istilahnya iktikaf di masjid ya, atau kegiatan-kegiatan ya sebagaimana layaknya orang puasa umumnya. Nah, 10 Ramadan tahun ke-8 penaklukan kota Mekah. Jadi 10 Ramadan tahun ke-8. Nah, pada saat Rasulullah berangkat dari Madinah, perjalanan dari Madinah itu sampai ke kota Mekah itu kurang lebih sekitar 8 hari. Jadi tadi sudah disinggung, Rasulullah itu mendirikan tenda atau kemah-kemah ya. Sebelum memasuki kota Mekah, jadi konsentrasi di situ. Dan itu terjadi di waktu malam, ya, khususnya malam ke-10. Jadi berarti hari ke-9, ya, hari ke-9. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah proses penaklukan tadi, sebagaimana disinggung oleh Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi tadi, pada waktu itu Abbas itu sebenarnya juga sudah masuk Islam. Abbas itu sebenarnya sudah masuk Islam. Nah, Abbas ini masuk Islamnya lebih awal. Jadi Abbas ini paman Nabi, ya, yang beliau itu memang tinggal di Mekah, ya, termasuk pada saat perang Badar macam-macam. Itu posisi Abbas sebenarnya sudah masuk Islam. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, loh, kok Abbas tidak ikut hijrah? Ini yang sering menjadi pertanyaan. Termasuk ini nanti yang menjadi dasar, yang dijadikan dasar oleh para fuqaha untuk menjelaskan tentang hukum hijrah, ya, status hijrah. Makanya hijrah itu, kalau ada yang mengartikan hijrah itu hukumnya wajib, maka kewajibannya itu sebenarnya tergantung pelakunya, posisinya. Jadi ada kalanya hijrah itu wajib. Kalau memang di tempat hijrah, kalau memang dia di tempat asal itu tidak bisa menjalankan agamanya, karena dia tidak punya kekuatan. Dan di tempat yang baru itu ada kebebasan untuk menjalankan agama. Nah, itu hukumnya wajib bagi orang tadi untuk meninggalkan. Nah, hijrah itu bisa jadi justru tidak boleh, ya, dilakukan. Nah, termasuk diantaranya apa yang dilakukan oleh Abbas ini bisa jadi dalil. Sayyidina Abbas ini adalah tokoh, karena putra dari tokoh, salah satu tokoh kunci di Mekah. Jadi ketika beliau itu memutuskan, dan ini juga bagian dari strategi Rasulullah untuk tidak hijrah, itu karena memang posisi beliau sebagai tokoh itu nggak ada masalah terkait dengan bagaimana beliau menjalankan Islam, itu nggak ada masalah. Nah, pada saat yang sama Abbas ini juga punya pengaruh, dan kita tahu setelah perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan terjadi pada tahun ke-6. Sementara Fatu Mekah itu tahun ke-8. Masuk Islamnya Khalid itu setelah perjanjian Hudaybiyah tadi, berarti sekitar antara tahun ke-6 tahun ke-8. Sebut saja lah misalnya tahun ke-7, karena di antara 2 tahun. Tahun ke-6 sulh Hudaybiyah,
Khalid masih menjadi musuh. Tahun ke-8 Fathu Mekah, Khalid itu sudah menjadi bagian dari pemimpin pasukan yang dibawa oleh Rasulullah untuk melakukan. Nah, jadi posisi Sayyidina Abbas ketika itu, ya, dalam konteks beliau itu bisa menjalankan agamanya, kemudian beliau juga punya pengaruh, ya, karena perjanjian Hudaybiyah itu kan ketika itu salah satu klausulnya adalah memberi ruang kepada orang-orang Islam dari Madinah atau orang-orang katakanlah yang hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Kalau misalnya mereka mau balik ke Mekah, mereka bisa, ya, atau orang dari Mekah datang ke Madinah, mereka dikembalikan lagi ke Mekah, bisa, itu terjadi. Ya, sementara kalau yang dari Madinah mau katakanlah misalnya ke Mekah, mereka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Nah, ini juga strategi yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan dengan strategi itu, kita melihat dampaknya bagaimana Islam itu tersebar di Mekah itu melalui 2 pintu. Pintu pertama itu adalah pintu orang Mekah yang dia datang ke Madinah terus dia kembali lagi. Jadi ini yang kemudian nanti menjadi propaganda untuk orang-orang di Mekah. Pintu yang kedua adalah pintu dakwah yang dibuka melalui perjanjian Damai Hudaybiyah, di mana orang-orang Madinah yang datang ke Mekah tidak dikembalikan ke Madinah. Nah, ini pintu yang kedua. Jadi dari berbagai pintu itu, termasuk juga posisi Sayyidina Abbas yang ada di Mekah itu, membuat dakwah Islam di Mekah itu lebih leluasa. Nah, ini yang juga diantaranya nanti mengurangi semacam Islamofobia. Jadi kalau kita lihat sekarang kan perkembangan Islam di Eropa itu kan luar biasa ya. Apalagi sekarang misalnya dengan adanya undang-undang yang dibuat ya, terkait dengan larangan adanya Islamofobia itu luar biasa sebenarnya. Ini akan seperti proses bagaimana nanti orang-orang Mekah itu ada akhirnya mereka bisa menerima Islam tanpa peperangan. Ya, ini akan terjadi seperti itu. Coba aja lihat nanti di Eropa ya, seperti kemarin yang sempat viral di Amerika di Times Square itu ada sholat tarawih yang begitu spektakuler ya, kata Ustadz Samsi ya, karena kita dalam satu grup. Itu beliau itu cerita, jadi kalau seperti itu sebenarnya di Amerika itu sudah amat katanya kok nggak boleh berwakil. Ya, jadi itu sudah biasa pelaksanaan ibadat tarawih di Times Square ya, itu sudah biasa. Malah yang kemarin jadi masalah ketika teman-teman di Jogja bikin misalnya baca Al-Quran di Malioboro ya kan, ada yang kepanasan ya. Nah, ini aneh, orang Islam di negeri kaum muslimin malah panas ya ketika ada orang baca Al-Quran ya, dengan berbagai macam cap lah, yang riak lah, yang ini, yang itu, dan nah ini tentu tidak pada tempatnya ya mengatakan begitu. Nah, kembali kepada konteks Fathu Mekah tadi, jadi ini strategi yang dilakukan Rasulullah sebelum Fathu Mekah dan itu berhasil gitu ya, strategi yang dilakukan Rasulullah itu berhasil. Maka ketika malam penaklukan kota Mekah tanggal 9 malam itu, tanggal 9 malam. Tanggal kalau tadi itu berangkatnya tanggal 10, jadi kira-kira tanggal 19 lah, karena peristiwa Fathu Mekah itu tanggal 10. Tanggal 20, Mas. Tanggal 20 Ramadan ya. Tanggal 20 Ramadan berarti tanggal 19, bukan tanggal 9. Tanggal 19 malam tadi itu mereka mendirikan tenda-tenda terus menyalakan api unggun. Nah, ini yang dilakukan. Nah, ini juga bagian dari strategi. Nah, di malam itu Abu Sufyan tadi yang diceritakan, Abu Sufyan itu, nah ini juga penting. Ya, Abu Sufyan ini salah satu pemimpin. Ya.
dari kaum Quraisy yang ya pengaruhnya sangat luar biasa. Dan Abu Sufyan ini orang yang boleh dikatakan keras kepala. Nanti kita bisa lihat tadi dari dialog-dialognya itu dengan Rasulullah. Ya. Orang yang keras kepala, terus dia susah untuk misalnya ajak masuk Islam begitu saja itu susah. Jadi ini nanti juga gambaran. Jadi kalau kita melihat ada tipe orang itu yang masuk Islamnya harus model kayak Abu Sufyan gitu. Jadi ditunjukkan kekuatan penuh dan baru dia itu terus ngeper dan akhirnya masuk Islam. Ada yang begitu. Ya, ada yang tidak perlu seperti Abu Sufyan gitu. Ya kan? Nah, yang menarik di sini adalah cara Rasulullah SAW yang kemudian diinstruksikan kepada Abbas tadi ya untuk membuat Abu Sufyan itu sehingga Abu Sufyan itu nyalinya ciut dan akhirnya kemudian Abu Sufyan itu nggak ada kata lain kecuali tunduk dan menyerah. Nah ini saya kira yang luar biasa ya dari strategi Nabi SAW. Nah oleh karena itu Abu Sufyan itu ketika malam itu keliling kemudian bertemu dengan Abbas ya ditanya mau kemana terus dan sebagainya. Jadi kemudian terjadi dialog. Ya. Ketika melihat api unggun dari atas bukit ya kan bayang gitu jumlahnya besar ya jumlahnya karena itu mobilisasi pasukan yang luar biasa. Jumlah pasukan yang ikut dalam penaklukan kota Mekah itu besar. Ada yang memperkirakan itu sekitar 10.000 ya jumlah pasukannya. Nah itu adalah pasukan gabungan ya pasukan gabungan. Nah, Mekah ketika itu boleh kita katakan sebagai kuncinya Jazirah Arab. Jadi sebagai kuncinya Jazirah Arab. Jadi kalau Mekah itu takluk, maka Jazirah Arab itu semuanya takluk. Dan itu yang kemudian terbukti akhirnya. Ya. Nah, yang menarik tadi adalah kisah bagaimana Abu Sufyan, jadi dialog-dialog Abu Sufyan itu dengan Abbas tadi, Sayyidina Abbas tadi. Ya, di antaranya tadi itu sudah disinggung ya. Nah, di situ disebutkan bagaimana dialog Abu Sufyan tadi. Jadi dia di dalam dialog tadi ya, di situ disebutkan ya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan Rasulullah itu ada di Marra Zahran ya. Marra Zahran itu tadi tempat yang dipakai untuk kemah, untuk mendirikan tenda-tenda kemudian menyalakan api unggun. Ya. Nah di situ Abbas itu menyuarakan wahai saudara-saudara Quraisy demi Allah jika Rasulullah sampai masuk ke kota Mekah dengan cara paksa, maksudnya tidak dengan cara damai, ya. Maka sebelum kalian meminta jaminan keamanan, ya itu akan menjadi kehancuran bagi kaum Quraisy untuk selama-lamanya. Itu kalimat yang disampaikan oleh Abbas. Ya. Nah di sini kemudian diceritakan gitu bagaimana Abbas itu duduk di kata Abbas itu, aku duduk di punggung bagol. Bagol itu tunggangannya Rasulullah yang berbulu putih. Nah jadi ketika itu disebutkan akhirnya beliau itu kan dalam riwayat ini dikisahkan bertemu dengan Abu Sufyan tadi. Ya. Nah, Abu Sufyan mengatakan aku tidak pernah melihat api unggun dan pasukan seperti hari ini. Ya, ini di malam hari di Marwah Dahrah tadi itu Marwah Zahran tadi atau Marwah Dahran ya. Nah, itu disebutkan di situ. Kata Abu Sufyan ketika beliau melihat api unggun yang begitu besar dan beliau mengatakan seperti itu. Budel itu menyaut demi Allah, ya itu adalah api unggun Khuza'ah yang disulut semangat perang katanya. Ya, Khuza'ah ini salah satu suku. Abu Sufyan mengatakan mustahil demi Allah, mustahil Khuza'ah itu punya pasukan sebanyak itu. Ya. Jadi api unggun itu menggambarkan jumlah pasukan karena kan mereka itu ketika masing-masing tenda itu menyalakan, tadi kan berarti kan itu menggambarkan jumlahnya. Semakin besar jumlah pasukan.
Kata Abu Sufyan nggak mungkin Khuza'ah punya pasukan sebanyak itu katanya. Nah, jadi itu yang digambar. Lalu kemudian Abu Sufyan mengenali dialog antara Abbas itu mengenali dialog antara Abu Sufyan dengan Budal tadi. Lalu kemudian dia memanggil, ya, hei, alhamdulillah, aku juga mengenali suara itu dan menyebut Abu Fadl. Abu Fadl itu Abu Handalah itu adalah panggilan Abu Sufyan, lalu Abu Fadl itu adalah panggilan Abbas, ya, karena salah satu putra dari Abbas itu adalah Fadl, ya, Fadl. Nah, aku menjawab benar. Jadi kan ini karena gelap ya, posisinya gelap ini. Jadi mereka mengenal suara, dari suara itu yang satu manggil, hei Abu Fadl, hei Abu Handalah. Abu Handalah itu apa? Abu Sufyan, Abu Fadl itu adalah Abu Fadl itu adalah Abbas tadi, Sayyidina Abbas. Nah, di situ dialog-dialog yang kita lihat tadi yang menarik ya. Abu Sufyan akhirnya mendapatkan konfirmasi dari Sayyidina Abbas tentang pasukan siapa itu. Nah, ketika Abu Sufyan mendapatkan jawaban bahwa itu ternyata adalah pasukan Rasulullah, maka mulailah di sini Abu Sufyan mikir gitu. Ya kan, Abu Sufyan mikir. Gitu. Ya. Maksudnya ngapain kok Rasulullah mengerahkan pasukan sebanyak itu, kan peristiwa Fatu Mekah ini kan nggak tercium siapa-siapa. Jadi maksudnya nggak ada orang yang tahu bagaimana pasukan sebanyak itu bisa sampai di Mekah terus tiba-tiba saja. Jadi kebayang itu, ya, tiba-tiba saja pasukan sebanyak itu tahu dan orang Mekah nggak siap, ya kan? Nah, itu yang dikatakan kalau seandainya sampai mereka ini menyerang Mekah itu habislah Mekah. Nah, ini menunjukkan strategi yang luar biasa dari Rasulullah. Jadi ini juga nanti diterapkan ya di dalam strategi Nabi ketika Nabi itu mengirim misi militer. Jadi enggak apa namanya, kalau orang Jawa bilang itu enggak grubiak-grubiuk gitu kan. Grubiak-grubiuk itu maksudnya ya show of force tapi sebenarnya dia lemah gitu. Ya. Jadi menunjukkan kekuatan tapi sebenarnya dia keropos. Nah, Rasulullah strateginya enggak begitu. Jadi ini ditampakkan di malam hari dan dalam kondisi mereka tidak tahu. Ketika mereka tahu, yang tampak adalah kekuatan yang luar biasa. Dan tahu-tahunya sudah di tempat yang dekat dengan mereka. Jadi kalau ibaratnya sekali pukul itu bisa habislah mereka, orang-orang kafir Quraisy. Nah, di saat seperti itulah Abu Sufyan kemudian dibawa oleh apa namanya, Abbas itu menghadap Rasulullah SAW gitu. Jadi dibawa oleh Sayyidina Abbas itu menghadap Rasulullah, dibonceng dengan bagolnya tadi. Ya. Nah, akhirnya ketemu mereka ini ke tempat Rasulullah. Gitu. Jadi aku membawa Abu Sufyan ke tempat Rasulullah. Nah, setiap kali melewati satu api unggun, maksudnya di situ berarti ada tenda ya. Maka kaum muslimin di sekitar berkata, siapa itu? Bila tampak oleh mereka bagol Rasulullah, mereka berkata, oh itu paman Rasulullah. Karena mereka tahu itu menjadi simbol. Jadi begitu itu bagol Rasulullah, itu paman Rasulullah. Jadi mereka udah nggak khawatir. Nah, ini juga strategi. Coba bayangkan kalau Abu Sufyan itu tidak dibawa oleh Sayyidina Abbas dengan naik bagolnya, itu udah mati duluan sebelum ketemu Rasulullah karena situasi psikologinya seperti itu. Nah, di sini dijelaskan akhirnya aku melewati api unggun di mana Umar bin Khattab, ya, di tendanya Umar bin Khattab itu. Nah, Umar bertanya, siapa itu? Lalu dia bangkit mendekat, begitu melihat Abu Sufyan di punggung bagol itu, Umar berteriak, Abu Sufyan, Masya Allah. Abu Sufyan, Masya Allah. Kemudian Umar mengatakan, ya Alhamdulillah, ya Allah di atana, ya ini demi Allah, Alhamdulillah ya yang telah mendatangkan musuh Allah itu kita, ya tanpa kita susah mencari dia itu. Jadi badannya dia kayak orang itu ya kayak bahasanya itu ular ya. Ular itu menyerahkan kepalanya untuk kita pukul gitu ya, untuk dibunuh. Nah, bahasanya kira-kira begitu. Tapi kedatangan Abu Sufyan ini dibawa oleh Abbas. Nah, kemudian Umar itu segera menemui Rasulullah
Ya, aku segera memacu bagol yang kutunggangi sehingga binatang itu berhasil menyalipnya seperti seekor binatang tunggangan dari seorang laki-laki yang melangkah pelan. Nah, begitu aku sampai langsung turun menghadap Rasulullah. Umar juga masuk dan berkata, "Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan. Allah telah menyerahkannya tanpa kita harus bersusah payah. Biarkanlah aku penggal lehernya." Ini kata-kata Umar di hadapan Rasulullah ya ketika melihat Abu Sufyan tadi itu. Nah, Abbas kemudian menukas, jadi Rasulullah atau ya Rasulullah, aku yang menjaganya, aku yang melindunginya. Maksudnya Abbas itu orang yang memberikan perlindungan, jaminan keamanan kepada Abu Sufyan sehingga jangan ada siapa-siapa yang berani untuk melukai ya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kemudian duduk di dekat siapa namanya Abbas itu kemudian duduk di dekat Rasulullah ya, dan memegang ya kepala Abu Sufyan seraya berkata ini kata-kata Abbas tadi itu ya, lalu kemudian kata Umar ya ini ya, demi Allah malam ini tidak ada yang boleh bicara diam-diam dengan beliau selain aku. Lalu Umar ya makin banyak mengecam Abu Sufyan di situ dan kemudian Umar mengatakan ya jadi tadi itu ya kalimat yang disampaikan oleh dialog antara Umar dengan Sayyidina Abbas di hadapan Rasulullah. Nah, jadi Umar ketika itu ucapannya tadi ya di hadapan Rasulullah untuk ngecam Abu Sufyan tadi itu, lalu kemudian di situ Abbas mengatakan ya, tunggu ya wahai Umar, demi Allah kalau saja ia berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, maksudnya Adi bin Ka'ab itu adalah sukunya Umar, pastilah engkau tidak akan mengatakan hal seperti itu. Nah, tetapi engkau tahu ia dari Bani Abdi Manaf. Nah, jadi Bani Abdi Manaf ini sebenarnya masih apa namanya punya jalur ya dengan Rasulullah, ya, punya jalur keluarga dengan Rasulullah. Nah, jadi ini yang kemudian nanti diceritakan di situ, kamu itu luar biasa Muhammad, pandai menjaga silaturahim, itu maksudnya itu. Jadi karena Bani Abdi Manaf ini masih menjadi bani yang satu, maksudnya satu garis keturunan dengan Rasulullah. Nah, Umar kemudian menekas apa yang dikatakan oleh Abbas tadi, sabar dulu Abbas, demi Allah katanya. Jadi maksudnya Abbas mengatakan begitu tentang Umar yang terus mencela, mengecam ya Abu Sufyan tadi itu bukan karena soal sektarian gitu, bukan karena soal kesukuan, bukan, tapi semata-mata karena Islamnya, ya semata-mata karena pembelaannya kepada agama ini. Dan kita memang tahu semua track-recordnya Abu Sufyan kan. Kata Umar, sabar dulu Abbas, demi Allah keislamanmu. Nah, ini kalimatnya Umar. Coba bayangkan ya, dari dialog ini kan kita melihat Abbas itu membaca apa yang dilakukan oleh Umar ini, jangan-jangan Umar bersikap begini ini karena bukan dari sukunya. Bukan karena dari sukunya. Itu pembacaan Abbas terhadap sikapnya Umar. Coba kalau dia dari Bani Adi, sukumu, ya bukan dari Bani Abdi Manaf. Nah, tapi Umar tahu ke arah mana pembicaraan Abbas ini. Kalau tidak segera diklarifikasi oleh Umar, itu bisa jadi bola liar. Nah, ini juga penting karena orang itu kan setelah masuk Islam itu tidak boleh membangkitkan isu-isu sektarian seperti ini. Ya, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya kan? Jadi manusia itu ciptakan laki dan perempuan, kemudian setelah itu menjadi kabilah, menjadi suku, menjadi bangsa. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa, bukan siapa sukunya dan sebagainya. Nah, maka Umar mengatakan, sabar dulu Abbas, demi Allah, katanya Umar. Keislamanmu, ya, keislamanmu maksudnya ketika kamu masuk Islam, itu lebih aku sukai ketimbang keislaman ayahku. Maksudnya apa? Umar itu ingin menunjukkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ya, bapaknya itu disebut. Ya kan orang itu kan begitu ya, bapaknya. Ya, samalah seperti kalau kita dulu kecil itu, waktu kita mungkin ya
sedang berkelahi atau mungkin rame-rame sama anak-anak seusia, itu kan biasanya kan disebut dasar lu anaknya si Anu gitu kan, karena bapak itu kan sesuatu yang luar biasa ya, kita cintai, kita hormati. Begitu namanya disebut ya sebagai bentuk apa namanya bullying verbal atau mungkin yang lain, itu kan kita marah. Nah, Umar itu mengatakan begitu, demi Allah, keislamanmu itu lebih aku cintai ketimbang keislaman bapakku, seandainya bapakku itu masuk Islam. Karena bapaknya Umar ini nggak masuk Islam. Ya. Jadi seandainya keislam, jadi kalau dibandingkan kan orang bapak itu kan sesuatu luar biasa berarti bagi kita. Seandainya bapakku itu masuk Islam, Islammu dibandingkan Islamnya bapakku, Islammu itu lebih aku sukai ketimbang Islamnya bapak. Lo kok bisa? Iya, karena keislamanmu itu disukai oleh Rasulullah. Nah, jadi Umar itu membangun, sebenarnya yang aku lakukan itu bukan karena suku, bukan karena apa Bani Adi bahasanya gitu. Tapi aku lakukan itu karena Rasulullah. Yang aku lakukan itu karena Islam. Yang aku lakukan itu karena Allah. Ini kalimatnya. Nah, ini penting ya, ini penting. Makanya kata Ibnul Qayyim itu ya. Jadi kata Ibnul Qayyim di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ya. Jadi orang itu kalau sudah bayangannya ke akhirat itu semuanya itu dilakukan karena akhirat. Ya, meskipun yang tampak itu oleh orang yang lain itu tampaknya itu amal dunia. Tapi apa yang sebenarnya dilakukan itu semua karena akhirat. Nah, ini kata-kata Umar tadi. Yang aku lakukan itu, ya, yang aku lakukan ini bahasanya begitu kira-kira kalau ditafsirkan itu. Itu karena Rasulullah. Rasulullah itu lebih mencintai keislamanmu ketimbang keislaman ayah. Jadi maksudnya Umar ingin mengatakan kepada Sayyidina Abbas, bukan begitu maksud saya. Ya, bukan begitu maksud saya. Nah, jadi akhirnya ya siapa namanya? Jadi ketika Umar mengatakan begitu ya. Jadi Umar mengatakan begitu dan Abbas tahu apa yang dilakukan oleh Umar dan Rasulullah, kan itu kan dialog di hadapan Rasulullah. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan, baik kalau begitu, ya kata Rasulullah, ajaklah dia, maksudnya Abu Sufyan itu ke tendamu. Ya, ke tendanya siapa? Ke tendanya Abbas. Jadi ini belum ketemu Rasulullah, disuruh ngajak ke tendanya Abbas. Sayyidina Abbas, besok pagi bawalah dia kepada kata Rasulullah. Nah, jadi itu kan malam ya, malam itu. Berarti malam. Jadi kemungkinan kalau dari riwayat tadi itu berarti ini jadi kan itu malam, dan kalau kita lihat peristiwanya tadi kan kita sebutkan antara malam tanggal 19 ya, karena peristiwa Fatu Mekah tadi tanggal 20 Ramadan ya. Nah, lalu kemudian Abu Sufyan itu dibawa ke tenda Abbas ya. Abu Sufyan kata Abbas ini, aku kemudian mengajak Abu Sufyan dibawa ke tendaku. Nah, terus kemudian bermalam di tenda Abbas itu. Keesokan harinya, kata Abbas, Sayyidina Abbas, aku membawanya menghadap Rasulullah. Jadi ketika melihat Abu Sufyan, Rasulullah berkata, dasar kamu Abu Sufyan. Ya, belum tibakah saatnya kamu itu untuk bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Jadi Abbas selamat. Abu Sufyan selamat. Karena dilindungi oleh Abbas paman Rasulullah, dan nggak ada yang berani mengusik, ya nggak ada yang berani mengusik Abu Sufyan, nggak ada yang berani mengusik Abbas, gitu. Ya karena Abbas ini paman Rasulullah, kemudian Abu Sufyan itu mendapatkan perlindungan dari Abbas. Nah, jadi Abu Sufyan kemudian menyebut atau menjawab ya apa yang disampaikan Rasulullah tadi, ya Rasulullah, alangkah mulianya dirimu, ya begitu arif dan luar biasanya engkau suka menyambung silaturahim. Nah, ini yang tadi Al-Fakir sebutkan, yang dimaksud menyambung silaturahim ini karena Abu Sufyan itu dari Bani Abdul Manaf, Rasulullah itu juga sama gitu ya, sehingga ketika Rasulullah memperlakukan Abu Sufyan begitu, dianggap itu menyambung silaturahim karena masih punya hubungan kerabat. Demi Allah, aku sudah mengira bahwa andaikan ada Tuhan selain Allah, tentu ia bisa menolongku sedikit. Ini kata-kata Abu Sufyan. Jadi dia belum terang-terangan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia sudah mengatakan,
kalau seandainya ada Tuhan yang lain selain Allah, pasti dia bisa menolongku sedikit, tapi dia nggak bisa bantu apa-apa. Rasulullah mengatakan lagi, dasar kamu ini disuruh masuk Islam, ya kan tinggal ngomong aja terus terang, asyhadu an la ilaha illallah gitu kan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ngomong kita aja kok susah, bulat aja gitu, bulat aja dia. Nah, jadi akhirnya Rasulullah mengatakan, ya, mengulang kalimatnya lagi, belum tiba saatnya engkau untuk ya, mengakui bahwa kini utusan Allah. Abu Sufyan berkilah, Rasulullah, alangkah mulanya kamu, begitu arif dan bijaksananya. Engkau suka menyambung silaturahmi. Demi Allah, tentang hal ini masih ada yang mengganjal dalam hatiku. Jadi kalau tadi diminta untuk bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia sudah menyatakan sesuatu yang itu menjadi sinyal. Gitu. Ya, kalau ada Tuhan yang lain selain Allah, pasti aku ditolong. Ya, tapi kenyataannya kan nggak bisa. Berarti dia kan sebenarnya secara tidak langsung kan sudah mengakui itu. Meskipun dia tidak ngomong ya terus terang. Nah, giliran yang kedua ini syahadat Rasul ya, ketika diminta apakah engkau ya tidak mau mengakui ya kan terkait dengan Rasulullah sebagai utusan Allah tadi. Nah, jawabannya di situ. Nah, ini masih ada ganjalan. Maka kemudian di situ disebutkan ya kata Abbas ya, dasar kamu ini ya, masuk Islamlah, itu kata Abbas. Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sebelum lahirmu dipenggal, kamu mau nggak? Kamu ini jangan banyak omong, ini udah kondisinya genting kayak gini masih saja. Itu menunjukkan bahwa Abu Sufyan itu memang orangnya keras kepala, sombong, ya, dan ya itu tadi apa namanya istilahnya hubul jah, itu punya kecintaan kepada kedudukan, jabatan dan sebagainya, yang mungkin dia takut kehilangan jabatan kalau dia masuk Islam. Akhirnya setelah Abbas ngomong seperti itu baru dia itu, ya kan, baru dia kemudian menyatakan syahadat di depan Rasulullah. Ya, aku kemudian berkata, Rasulullah Abu Sufyan amat menyukai kebanggaan. Setelah dia masuk Islam, Abbas itu mengatakan begitu. Dia itu menyukai kebanggaan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang dia nggak ingin kehilangan. Ya, nah, dalam pembahasan yang lalu kan saya sudah sampaikan, Al-Fakir sudah sampaikan, wa kibaruhum fil jahiliyati, kibaruhum fil Islam idza amanu. Jadi tokoh-tokoh itu kalau mereka masuk Islam, mereka nggak akan kehilangan ketokohannya. Para pemimpin itu kalau mereka masuk Islam, mereka nggak akan kehilangan kepemimpinannya. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah. Wa kibaruhum fil jahiliyah, kibaruhum fil Islam idza amanu. Syaratnya mereka masuk Islam saja. Kalau mereka masuk Islam, nanti ketika mereka punya posisi, mereka punya kedudukan, itu kan tinggal. Kalau mereka sudah masuk Islam kan, kalau mereka benar-benar tulus, maka nggak ada masalah, mereka tetap yang akan memimpin dan sebagainya. Itu yang kemudian tunjukkan Rasul. Nah, coba bayangkan. Nah, ini juga bukti ya. Jadi kita itu ya pada akhirnya membutuhkan kekuatan orang-orang yang memang sudah punya kekuatan. Jadi bukan menyusun kekuatan sendiri. Ya, menyusun kekuatan sendiri itu kita lakukan, tetapi itu tidak satu-satunya. Nah, ini juga perlu kita berikan catatan. Nah, ini juga nanti sekaligus membantah ya pandangan sebagian orang ya. Kalau kita kan sering mendengar ya ketemu kelompok mungkin jihadis ya, mereka mengatakan oh kita ini perlu i'dad macam-macam atau perlu tajnid dan sebagainya. Itu terbantah dengan pandangan ini. Ya, jadi apa yang dilakukan Rasulullah pada Abu Sufyan tadi itu menunjukkan itu. Jadi menunjukkan bahwa memang mereka yang punya kekuatannya tetap punya peranan di dalam Islam nanti. Ya. Nah, lalu kemudian aku membawa pergi Abu Sufyan. Ketika itu Rasulullah sudah berpesan, ya Rasulullah sudah berpesan ketika Abbas mengatakan begitu tadi, Rasulullah mengatakan baiklah, ya kalau begitu. Nah ini sabda Nabi, ya. Man dakhala baita Abi Sufyan, jadi siapa saja yang masuk rumahnya Abu Sufyan fahuwa amin. Ya, man dakhala, ya man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Itu kata-kata kuncinya. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Karena itu yang diinginkan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini merasa dengan begitu kan dia itu dianggap tokoh gitu, karena dia bisa memberikan jaminan. Nah, kemudian aku kata Abbas itu membawa pergi Abu Sufyan, kemudian menahan Abu Sufyan itu di lembah karena Rasulullah itu berpesan. Nah, ini juga strategi yang dilakukan Rasulullah. Jadi kata Rasulullah kepada Abbas, tahanlah dia di lembah. Jadi ada satu lembah
yang ditunjuk oleh Nabi, dan itu Abbas sudah tahu lembah itu. Tujuannya supaya apa? Abu Sufyan ini kan ghorizatul baqa, naluri survivalnya, kesombongannya itu kan harus ditaklukkan. Tadi kan sudah takluk, tapi itu belum 100% itu. Belum 100%. Karena kalau itu belum 100%, orang seperti Abu Sufyan ini bisa berbahaya dan dia bisa berpotensi berbalik nanti. Jadi sampai ditaklukkan sampai betul-betul takluk, baru kemudian apa dikatakan sebagai jaminan Abu Sufyan macam-macam tadi itu baru bisa akan terwujud. Gitu. Nah, strategi Rasulullah berikutnya apa? Abu Sufyan ini kemudian diminta oleh jadi Abbas tadi diminta oleh Rasulullah untuk menahan Abu Sufyan di lembah. Untuk apa? Supaya Abu Sufyan itu melihat konvoi pasukan Rasulullah yang begitu besar tadi, itu tujuannya adalah untuk menundukkan maknawiyah, mental, emosi, survival instingnya Abu Sufyan tadi itu supaya betul-betul takluk. Ya, ini poinnya, ya. Poinnya di situ sebenarnya. Nah, jadi ini strategi yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan akhirnya benar. Ya, satu demi satu lewat. Ketika lewat itu tanya ini siapa? Dijawab oleh Abbas. Oh, ini dari Bani ini. Ini siapa dari Bani ini? Siapa dari Bani ini? Sampai kemudian pasukan Rasulullah yang tadi disebutkan dari satu pasukan itu yang disebut pakai pakaian hitam-hitam, ya, kemudian matanya yang enggak semuanya ketutup, ya, kecuali mata saja yang terbuka, ya, itu pasukan Rasulullah bersama Ansar dan Muhajirin, ya. Nah, ketika melihat seperti itu, baru Abu Sufyan itu boleh dikatakan betul-betul runtuh, ya, istilahnya itu maknawiyahnya itu runtuh, betul-betul udah nggak bisa, istilah Abu Sufyan itu udah nggak bisa apa-apa lah, mau menunjukkan apa udah nggak bisa, karena udah melihat betul bagaimana kekuatan Rasulullah. Nah, di sini di kalimat itu kemudian Abu Sufyan mengatakan subhanallah. Ya. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Kata Abu Sufyan. Ya. Apalagi ketika tahu ditanya siapa rombongan mereka ini? Mereka ini adalah Rasulullah bersama sahabat Muhajirin dan Aisyah. Ya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan apa? Nah, ini kalimat yang menunjukkan bahwa maknawi Abu Sufyan sudah runtuh dan inilah target Rasulullah dengan strategi tadi. Apa kata Abu Sufyan? Tidak ada seorang pun yang punya kekuatan, punya kemampuan untuk menghadapi mereka. Ya, demi Allah katanya. Ya, demi Allah. Ya, Abu Fadl maksudnya demi Allah Abbas. Kerajaan keponakanmu. Dia menggunakan kata kerajaan. Ya, kemudian dibantah oleh Sayyidina Abbas. Ya, baik Abu Sufyan, ini bukan kerajaan, itu nubuwah. Nah, ini bedanya. Ya, kenapa Abbas tidak suka Abu Sufyan itu menyebut kerajaan? Karena yang terjadi itu memang nubuwah. Kalau bukan karena kenabian, kalau ini bukan karena kekuatan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang membangun kekuatan, nggak akan bisa seperti itu. Mana ada kerajaan yang bisa dibangun dalam waktu yang singkat seperti itu. Ini bukan kerajaan tapi nubuwah. Baru kemudian Abu Sufyan mengatakan benar. Ini nubuwah. Ya, ini nubuwah. Makanya Bapak-Ibu sekalian, masih ingat kisah ketika Abu Sufyan itu, ini pada saat Abu Sufyan tahun ke-6 ya, itu Abu Sufyan belum masuk Islam loh ya. Itu Abu Sufyan belum masuk Islam, tahun ke-6 Rasulullah mengirim surat, termasuk salah satunya adalah surat yang dikirim ke Heraklius ya. Jadi pada waktu itu. Nah, di dalam surat itu ketika itu Abu Sufyan ada di Syam, ya, Abu Sufyan kemudian dipanggil. Apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Baru dia ceritalah. Ya. Termasuk Abu Sufyan ketika itu mengatakan itulah nubuwah. Apa yang nubuwah itu kan ya mau tidak mau ya, karena ini nubuwah. Nubuwah itu kan pasti gitu. Pasti. Bukan main-main, yang ngomong itu wahyu kok. Kalau yang ngomong itu misalnya Ronggo Warsito atau yang ngomong itu peramal-peramal itu kan bukan nubuwah, tapi ini yang ngomong ini wahyu, ini nubuwah. Jadi apa yang diomongkan itu pasti akan terjadi. Sama seperti kalau kita sekarang misalnya bicara tentang fase kelima ya, nanti akan ada fase kelima. Karena yang ngomong itu nubuwah, kita mau percaya nggak percaya itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Itu tinggal
Justru tinggal sekarang kita. Anda mau percaya ya silakan, nggak percaya juga silakan, tapi itu pasti akan terjadi. Karena ini nubuah. Nggak akan ada yang bisa menghalangi nubuah. Ya, karena yang ngomong itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mau yang ngomong khilafah dilarang dan sebagainya itu nggak ada pengaruhnya. Ya, karena ini nubuah itu pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kata Abbas, sekarang pulanglah. Kamu selamatkan kaummu, katanya. Nggak ada gunanya lagi mereka melawan. Habis nanti mereka. Nah, kan sudah Abu Sufyan kan sudah melihat kekuatan penuh ya. Mau apa coba? Nggak bisa. Udah kamu segera pulang selamatkan kaummu. Nah, akhirnya Abu Sufyan lari, ya kan? Segera kemudian teriak-teriak sekeras-kerasnya, wahai saudara-saudara Quraisy, Muhammad datang pada kalian dengan kekuatan yang tidak mungkin kalian hadapi. Maka siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia pasti selamat. Itu kan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, kalimat yang diusulkan Abbas tadi. Nah, begitu mendengar seperti itu, istrinya sendiri nggak percaya. Istrinya Abu Sufyan nggak percaya. Dasar kamu laki-laki pemimpin ya kan di situ deh. Si hitam gendut yang hina ini. Jangan kalian percaya dengan itu kalimat istrinya sendiri. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah itu loh, itu makanya orang itu ketika dia nggak tahu bagaimana kekuatan ya Islam tadi itu ya model kayak Hindun ya sebelumnya kayak Abu Sufyan, tapi Abu Sufyan kan mulai ditunjukkan dia nggak bisa apa-apa dia. Setelah itu Abu Sufyan mengatakan segeralah kalian, jangan kalian dengarkan kata-kata perempuan ini kalau kalian ingin selamat. Nah, sampai kemudian betul akhirnya mereka masuk rumahnya Abu Sufyan, ada yang masuk ke masjid, ada yang menutup pintunya masing-masing, dan di situ pasukan Rasulullah kemudian akhirnya masuk kota Mekah. Tidak ada perlawanan sedikit pun, tidak ada pertempuran sedikit pun, kecuali pasukan Khalid yang ada di sebelah, yang di atas, dari bagian atas Makkah itu, nah itu yang nanti ada perlawanan. Tapi pasukan Rasulullah yang menyisir di bawah itu tidak ada perlawanan. Dan Rasulullah SAW tadi itu di dalam kalimatnya kemudian mengatakan, ya, la tasriba alaikumul yawma. Ini kata-kata yang ada dalam Al-Quran ya. Ya, ini kata-kata Yusuf yang ada dalam surat Yusuf ya. Itu ketika waktu itu kan kita lihat Yusuf itu sebelumnya kan dikhianati oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur ya, dalam tanda petik mau dibunuh. Tapi kemudian akhirnya selamat. Ya, sampai kemudian menjadi raja. Kemudian akhirnya saudaranya itu dengan bapaknya kan datang ke istananya Yusuf dan kemudian semuanya dimaafkan. Nah, itu kata-kata yang dipakai oleh Rasulullah, tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian wa huwa arhamur rahimin, dan dia zat yang Maha Pengampun. Ya, maaf, dia zat yang Maha Pengasih lagi Maha. Nah, ini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan dalam kalimat yang lain Rasulullah mengatakan, ya maksara Quraisy antumut tulaq. Jadi antumul yawma tulaqa ya. Kira-kira kalimat. Jadi kalian pada hari ini tulaqa. Tulaqa itu artinya bebas. Enggak ada kalian yang ditahan, enggak ada kalian yang dihukum, enggak ada kalian. Nah, itu. Ya. Jadi enggak ada pertumpahan darah ya. Kalau ada itu tadi yang bukan di bawah tapi di atas ya. Di tempat yang dipimpin oleh Khalid tadi. Nah, Rasulullah kemudian menancapkan bendera. Jadi bendera yang ditancapkan Rasulullah itu bendera berwarna hitam yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Ya, makanya kemudian jadi kalau Bapak umroh ya, nah, biasanya kalau saya bimbing itu saya tunjukkan di mana ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah terus menancapkan bendera itu. Ada di daerah namanya daerah Hajun. Ya, di situ ada masjid namanya Masjid Royah. Ya, Masjid Royah, masjidnya itu sekarang udah nggak ada. Nah, di tempat itu kenapa disebut Masjid Royah? Royah itu adalah bendera Rasulullah warna hitam itu. Kalau liwa itu warna putih. Nah, di Masjid Royah itulah Rasulullah menancapkan bendera menunjukkan ya, jadi bendera warna hitam bertuliskan la ilaha illallah itu di situ ditancapkan bendera tadi, dan itu menunjukkan bahwa Mekah ketika itu sudah takluk di dalam kekuasaan Rasulullah SAW. Nah, ini peristiwa penaklukan kota Mekah. Ya, peristiwa penaklukan kota Mekah yang tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, itu cerita lengkapnya ya. Nah, ditambah kemudian ketika itu ya selain apa yang sudah disampaikan tadi, ketika itu Rasulullah SAW sudah melis
Nah, ini nanti juga menjadi catatan ya. Sekarang ini kan mungkin ada pertanyaan begini. Ya. Ini kan sekarang banyak rezim-rezim yang jahat yang kurang ajar kepada Islam, termasuk ya kalau kita lihat kan hari ini misalnya banyak tokoh-tokoh umat di penjara, banyak mengalami misalnya pembunuhan karakter, ya bahkan juga ada yang dibunuh dan sebagainya itu. Nanti kalau Islam menang, mereka ini diapain gitu. Nah, maka peristiwa Fathu Mekah itu menjadi tuntunan bagi kita. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, nanti jawabannya ada dalam peristiwa Fathu Mekah. Jadi pada saat peristiwa Fathu Mekah ini yang tidak ceritakan dalam kitab ini, itu ada beberapa nama yang sudah di-list oleh Nabi. Yang oleh Nabi tidak diberikan pengampunan. Karena saking jahatnya mereka sebelum Rasulullah SAW hijrah itu. Kejahatan mereka itu tidak diampuni. Di antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu nggak diampuni oleh Nabi. Jadi mereka ini karena sudah masuk dalam daftar ya, daftar list tadi itu, istilahnya itu dicari hidup dan mati. Gitu caranya begitu. Cari hidup dan mati. Dikejar mereka oleh Nabi itu. Ada yang lari keluar Mekah mereka itu. Ada yang kemudian ditangkap ya, kemudian masuk Islam. Ada yang kemudian mereka itu dibunuh. Ya, ada yang kemudian mereka nggak balik ke Mekah. Ada seperti itu beberapa. Nah, itu gambarannya. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa Rasulullah SAW pada prinsipnya itu memaafkan, ya, memberikan amnesti lah secara umum pada saat penaklukan kota Mekah itu, kecuali orang-orang yang punya kejahatan yang kejahatannya itu nggak bisa dimaafkan. Nah, kejahatan yang tidak bisa dimaafkan itu apa? Misalnya begini, dia menghilangkan nyawa orang lain. Ketika dia menghilangkan nyawa orang lain, kan nyawa itu kan kisos. Ya kan, nyawa itu kan kisos. Maka orang-orang seperti ini, sebelum orang yang punya istilahnya itu, yang punya darah tadi itu memberikan maaf kepada mereka, ya mereka nggak akan bisa diampuni. Ya, termasuk orang yang misalnya ngerampok, ya, hartanya kaum muslimin saat ini misalnya ya. Jadi koruptor itu nanti kalau Islam itu menang, ya mereka itu hartanya akan dirampas oleh negara. Ya, dirampas oleh negara ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah tadi pada saat penaklukan kota Mekah itu, karena mereka ini sudah mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Ya. Jadi apa yang bukan menjadi hak mereka. Nah, ini gambaran-gambaran ya yang saya kira pelajaran banyak sekali yang bisa kita dapatkan dalam kasus penaklukan kota Mekah. Jadi ada masalah politik, psikologi, strategi, ya, militernya, termasuk juga bagaimana kebijakan Nabi setelah Mekah itu takluk dan sebagainya. Nah, Rasulullah SAW setelah menaklukkan kota Mekah itu, Rasulullah kan waktu itu tanggal 20 ya, 20 Ramadan. Kemudian Rasulullah itu tinggal di Mekah itu kira-kira 14 hari. Ya, tinggal di Mekah, jadi menunggu sampai selesai Idul Fitri, ya, sampai selesai Idul Fitri itu. Kemudian setelah selesai Idul Fitri, ya, bulan Syawal, maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan misi berikutnya, yaitu perang yang kemudian nanti disebut dengan Perang Hunain. Di Perang Hunain itu terjadi pada bulan Syawal. Nah, Perang Hunain ini juga menjadi teskis nanti untuk orang-orang Quraisy yang memeluk Islam. Jadi kan orang Quraisy. Nah, jadi karena itu boleh kita katakan pada saat penaklukan kota Mekah itu, Masjidil Haram itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, sudah dikuasai oleh kaum muslimin pada saat penaklukan kota Mekah. Karena ini tanggal 10 Ramadan, tanggal 20 Ramadan. Tanggal 20 Ramadan. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW melakukan i'tikaf ya 10 hari terakhir itu, ya inilah momentum Fathu Mekah tadi. Sampai betul-betul semuanya tenang, semuanya beres, ya 14 hari Rasulullah di situ. Setelah Idul Fitri, kemudian Rasulullah memobilisir kekuatan orang-orang Quraisy tadi, ya yang masuk Islam itu langsung diajak perang itu untuk teskis, untuk mengetes mereka, benar nggak Islam mereka ini. Ya, jadi baru masuk Islam langsung diajak perang. Nah, itu nanti ada kisah Abu Sufyan Muawiyah ya. Karena ada yang mengatakan Muawiyah ini bukan sahabat. Tapi Muawiyah ini sahabat karena ikut perang Hunain bersama Rasulullah. Ya, meskipun Muawiyah itu hanya ikut sekali saja dalam peperangan itu, karena setelah itu kan Rasulullah wafat. Dan tidak sempat ikut perang lagi sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi itu kisahnya. Nah, terus setelah perang Hunain itu nanti ada pembagian ghanimah yang luar biasa banyaknya, karena pada saat perang Hunain itu menang besar mereka. Ya, termasuk nanti
Rasulullah melanjutkan misi ke Taif, di mana Taif itu belum bisa ditaklukkan, ya. Nah, pada saat itulah kemudian akhirnya Taif ini juga ditaklukkan, dan kemudian Taif, ya, dan lain-lain tadi akhirnya tunduk. Nah, itu tahun ke-8 semua, ya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW betul-betul mendapatkan kemenangan besar. Lalu kemudian Rasulullah setelah itu nanti kembali ke Madinah setelah peristiwa Perang Hunain, dan Rasulullah balik lagi ke Mekah untuk umroh. Ya, makanya ada yang mengatakan umrohnya Rasulullah itu Ramadan, tapi sebenarnya Rasulullah dalam riwayat tadi itu nggak pernah umroh di bulan Ramadan. Ya, jadi umrohnya itu di bulan Syawal sebenarnya. Karena Perang Hunain itu pada saat Rasulullah umroh setelah Perang Hunain itu terjadi pada bulan Syawal. Ya, terjadi pada bulan Syawal. Nah, Rasulullah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan pada saat Fathu Mekah tadi itu adalah posisi di mana Rasulullah pada waktu itu tidak pakai pakaian ihram, jadi nggak mungkin Rasulullah umroh dari situ. Ya, nah Rasulullah umroh itu nanti pada saat Perang Hunain itu mengambil mikot di Ji'rana. Ya, nah itu setelah Perang Hunain dan bagi-bagi ghanimah, ya, nah, baru kemudian Rasulullah kembali lagi ke Mekah dalam posisi pakaian ihram, lalu kemudian umroh, ya setelah itu baru Rasulullah balik ke Madinah. Nah itu gambaran secara umum. Ya, begitu Bapak, ya ini gambaran secara umum yang bisa Al-Fakir sampaikan ya untuk menjelaskan bagaimana peristiwa penaklukan kota. Silakan Pak Denny kalau ada yang mau ditanyakan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Begitu luar biasanya penaklukan ini, dan juga mungkin bisa bersamaan dengan topiknya, berarti ya topik tidak hanya penaklukan atau Fathu Mekah, tapi juga memang masuknya Islamnya Abu Sofyan ya, bersamaan dengan Fathu Mekah itu, yang akhirnya menegaskan bahwa memang siapapun yang berpuasa dan masuk Islam, kekuasaannya insya Allah tetap, tetapi perspektifnya yang berbeda, yaitu mendukung perjuangan dakwah Islam di wilayahnya masing-masing. Baik, kepada teman-teman kajian Siroh diberikan kesempatan untuk bertanya. Untuk yang Ikhwan langsung saja raise hand, dan yang akhwat dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat. Insya Allah kita akan batasi maksimum 1 orang Ikhwan, 1 orang akhwat untuk sesi pertanyaan kali ini, jika ada. Ya, boleh nanya. Mangga, silakan lanjut. Baik, terima kasih Ustadz. Terkait Abu Sufyan dan Muawiyah, Ustadz. Jadi Abu Sufyan dengan pakoknya, dengan sifatnya, yang mungkin beliau masuk Islam itu terpaksa di situ saat itu. Nggak tahu apakah setelah itu bagaimana, Ustadz, apakah beliau itu kemudian masih ada sesuatu yang terpendam di hatinya bahwa keinginan akan berkuasa, sehingga kemudian tentu sebagai seorang bapak beliau akan menanamkan itu kepada anak-anaknya. Sehingga kemudian Muawiyah itu putranya yang kemudian menjadi penerus Ali sebagai khalifah yang sempat konflik, lalu kemudian mendorong mengajukan anaknya lagi Yazid, dan kemudian turun-temurun menjadi kekhalifahannya menjadi seperti kerajaan, turun-menurun anak beranak seperti itu. Nah, itu bagaimana analisa setelah itu, Ustadz? Apakah ini karena memang dari sifat Abu Sufyan yang terus ingin berkuasa sehingga turun ke anak-anaknya, anaknya pun mungkin karena sudah mengakui bahwa Islam ini baik, lalu kemudian menumpanglah di dalam sistem Islam itu, bagaimana kemudian ikut berkuasa di dalam sistem yang ada itu. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Ya, pertama terkait dengan dinasti ya. Jadi kalau kita membaca sirah, yang pertama memang ya ini lagi-lagi nubuwah ya, lagi-lagi nubuwah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu yang orang banyak pertanyakan. Itu kan semua terjadi.
ya kan? Itu semua terjadi. Rasulullah akan mengatakan apa dalam hadis itu? Ya, takunu nubuwah fikum masyaallah antakum. Ya, akan ada kenabian di tengah-tengah kalian. Ya, wa takunu masyaallah antakum summa yarfa'uha idza sya'yarfa. Dan dia akan tetap ada sampai kemudian nanti Allah itu akan mencabutnya, Allah akan mengangkatnya. Akhirnya mengakhiri nubuwah itu. Dan kapan nubuwah itu diakhiri? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan dalam hadis Muslim, ya kanat Bani Israil takhsusumul anbiya ulama halakan nabiyyun khalafa nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa. Nah, itu bukti kenabian itu berakhir. Jadi setelah kenabian itu berakhir atau nubuwah itu berakhir, kemudian Rasulullah dalam hadis Muhammad tadi mengatakan begitu. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah kenabian berakhir akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi ini hadis dari Imam Ahmad. Tadi hadis riwayat Imam Muslim itu klop gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui, ya itu berarti mereka menolak hadis-hadis Nabi. Ini nubuah, mau diakui mau tidak itu pasti akan terjadi. Nah, lalu kemudian setelah terjadi nubuah, lalu Rasulullah mengatakan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi ada khilafah, ya nubuahnya berakhir tapi khilafah. Ya, yang ada adalah khilafah. Khilafah itu adalah pengganti. Ya, disebut khilafah karena dia menggantikan nubuwah. Khilafah itu dari kata khalafa yakhlufu, khilafah, yang artinya mengganti. Ya. Nah, karena itu orangnya disebut khalifah, jamaknya khulafa. Jadi khalifah itu laki-laki ya, jangan salah. Meskipun pakai tak marbutoh, tapi dia bukan perempuan. Jadi kalau ada orang perempuan namanya khalifah itu salah. Ya, harusnya laki-laki, karena khalifah nggak ada perempuan. Nah, kemudian khalifah ini atau khulafa ini menggantikan nubuwah. Di situ oleh Rasulullah disebutkan yang pertama adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Kenapa disebut minhajin nubuwah? Karena dia copy paste. Copy paste apa maksudnya? Ya, nubuwahnya Nabi ini nggak dirubah. Ya, sistem nubuahnya Nabi ini nggak dirubah, dijalankan cuma ganti orang aja. Kalau yang memerintah tadi itu Nabi, maka disebut nubuwah. Tapi karena yang memerintah sekarang itu penggantinya Nabi, maka disebut khilafah ala minhajin nubuwah gitu loh. Jadi supaya paham gitu. Karena orang itu kadang-kadang susah menjelaskan ini. Jadi ini khilafah ini bikinan sahabat. Ini kalau ngomong kayak begini ini orang bodoh. Meskipun yang ngomong profesor ya, ulama atau siapalah namanya, ini orang bodoh. Sahabat itu nggak ganti apa-apa. Sahabat itu mengganti orang doang. Sistemnya itu ya sistem yang dibangun oleh Nabi, nggak ada yang diotak-atik. Gitu loh. Itu cara kita memahami itu begitu. Makanya kalau bahasa singkatnya itu ini copy paste. Jadi sahabat itu tinggal melanjutkan sistem yang sudah berjalan tadi, cuma orangnya aja, personelnya aja diganti. Itu maksudnya khilafah summa takun khilafah ala minhajin nubuwah. Wa takunu masyaallah antakun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Itu hadis Nabi. Dan dia akan tetap ada sampai kemudian Allah menghentikannya, Allah mencabutnya. Kapan khilafah ala minhajin nubuwah itu diberhentikan atau dicabut atau diakhiri? Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan khilafatu ummati salah sunasan. Khilafahnya umatku itu 30 tahun. Jadi 30 tahun itu khilafah nubuwah. Karena itu nanti dijelaskan oleh hadis yang lain. Ya, khilafatu nubuwati atau khilafatun nubuwati salah sunasan. Khilafah nubuwah itu maksudnya khilafah ala minhajin nubuwah. Itu selama 30 tahun. Kapan 30 tahun? Mulai dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Sayyidina Hasan. 6 bulan. Itu total persis jumlahnya 30 tahun. Persis. Nah, itu loh. Ya, itu jumlahnya persis 30 tahun. Nah, itu. Nah, Rasulullah SAW sebelum wafat itu sudah mengatakan tentang cucunya. Nanti Hasan ini dia akan menjadi pemersatu umat Islam. Itu kata-kata Nabi sebelum Rasulullah wafat. Dan itu terjadi pada saat Sayyidina Hasan itu menyerahkan kekuasaan. Karena pada waktu itu kan setelah Sayyidina Ali ya berkuasa, setelah fitnahnya Utsman terbunuh itu, kemudian Sayyidina Ali itu ya berkuasa, sah baiatnya, dibaiat di Masjid Nabawi.
Lalu kemudian setelah itu Muawiyah. Nah, nanti kalau pengen detail ya itu ada satu kitab yang nanti itu menggambarkan bagaimana surat menyuratnya Muawiyah, yang itu juga menunjukkan ambisi Muawiyah. Kalau itu tadi pertanyaannya itu nanti akan dijawab di situ. Jadi Muawiyah ini punya ambisi dari surat. Nah, termasuk Muawiyah itu yang mempolitisir terbunuhnya Sayyidina Utsman. Jadi pembunuhan Sayyidina Utsman itu dieksploitasi oleh Muawiyah. Nah, masalahnya begini. Muawiyah pada waktu itu berkuasa cukup lama, menjadi gubernur, menjadi wali di Syam. Gitu. Sejak zaman Umar, Utsman, ya bayangkan itu. Umar aja udah kurang lebih 10 tahun, Utsman itu juga lama, ya kan. Jadi ibaratnya dia lebih lama berkuasa ketimbang Sayyidina Ali yang baru berkuasa. Gitu loh. Ya. Terus yang kedua, bupati sama wali itu pada waktu itu punya kekuasaan yang cukup kuat. Jadi mereka mempunyai tentara, mereka juga menguasai dana, artinya dana-dana yang menjadi hasil dari wilayahnya itu mereka pegang. Jadi ada dua itu, sehingga ini apalagi kalau orang yang bisnis seperti Muawiyah tadi itu bisa menjadi alat, ya kan, tinggal cari pembenaran aja kan. Nah, pembenarannya itu ya ada isu terbunuhnya Sayyidina Utsman, lalu kemudian Muawiyah itu menuntut ya darahnya Utsman. Nah, di dalam surat itu diantaranya Sayyidina Ali mengatakan begini, man anta wa Utsman, kamu itulah apa hubunganmu dengan Utsman? Anaknya saja itu sudah menerima. Lah kamu ini bukan anaknya, bukan ahli warisnya, kok mempersoalkan terus. Nah, dari situ kita bisa membaca sebenarnya Muawiyah itu punya ambisi dan menjadikan itu sebagai isu yang terus dipanaskan gitu. Ya, dan didukung dengan kekuasaan dia sebelumnya tadi. Ya ada hubus siada lah, ya kan? Nah, itu ceritanya. Tapi ya kalau kita kembali lagi kepada nubuah tadi, ya ini memang sudah dinubuahkan oleh Nabi. Apa yang terjadi ini? Itu loh. Apa yang terjadi ini sudah dinubuahkan oleh Rasulullah. Nah, makanya kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi kan kemudian itu kan berarti peristiwanya setelah Sayyidina Hasan ya. Jadi pada saat Sayyidina Hasan berkuasa ya setelah perang Siffin, kan Sayyidina Hasan ini berkuasa dan kekuasaannya sah. Sedangkan Muawiyah ini belum sah sebenarnya kekuasaannya. Kapan kekuasaan Muawiyah sah? Itu setelah kekuasaan yang dimiliki oleh Sayyidina Hasan itu diserahkan pada Muawiyah. Nah, itu baru sah kekuasaan Muawiyah. Itulah ceritanya. Makanya setelah itu disebut dengan, jadi pada saat itu disebut dengan amul jamaah, tahun rekonsiliasi. Karena dua kekuatan besar tadi berhasil disatukan. Itu juga nubuah karena Nabi tadi mengatakan begitu, nanti Hasan ini akan menyatukan kaum muslimin, dan itu terjadi. Nah, itu juga sekaligus mengakhiri yang disebut dengan khilafah, ya, khilafatun nubuwah tadi itu. Ya, 30 tahun persis. Sayyidina Hasan mundur. Ya, meskipun waktu itu ada perjanjian nanti kalau Muawiyah wafat, kekuasaan akan kembali pada Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Hasan ditakdirkan Allah wafat duluan. Ada mengatakan wafatnya Sayyidina Hasan itu dibunuh. Ya, dengan cara yang istilahnya rahasia lah. Ada yang mengatakan diracun dan sebagainya, itu atas konspirasi dari Muawiyah dan sebagainya. Wallahu alam lah itu. Tapi ini nubuah ya kemudian terjadi. 30 tahun khilafah nubuah berakhir. Nah, kemudian setelah Muawiyah berkuasa itu, ya, kemudian Muawiyah berakhir kekuasaannya kan tidak balik lagi kepada Sayyidina Hasan karena Sayyidina Hasan sudah meninggal. Yang terjadi kemudian apa? Hadis ya nubuah yang ketiga, summa takunu mulkan adan. Nah, dengan itu nubuah yang ketiga. Setelah khilafah minhaj ala minhaj nubuah berakhir, kemudian nubuah yang ketiga berjalan. Summa takunu mulkan adan, kemudian nanti akan ada kekuasaan yang adan. Adan itu apa artinya? Adon itu dari kata addo ya abdu yang artinya menggigit dengan gigi geraham. Jadi penguasa yang ada setelah itu penguasa yang tidak mau melepaskan kekuasaannya. Jadi seperti orang yang menggigit daging dengan gigi geram itu kira-kira bagaimana? Itu maksudnya dia nggak akan melepaskan itu. Itu makanya Rasulullah menyebut adon, itu nubuah. Nah, itu yang terjadi. Ya dengan takdirnya Allah ya Sayyidina Hasan meninggal duluan dan sebagainya. Nah, gitu ceritanya. Nah, jadi akhirnya ini berlanjut kan.
khilaf apa yang disebut dengan mulkan adon tadi. Rasulullah menyebut mulkan adon. Meskipun faktanya tetap khilafah, tapi disebut oleh Nabi itu dengan mulkan adon karena Muawiyah sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan di dalam menerapkan, termasuk isu baiat tadi. Muawiyah sudah benar, tapi Muawiyah menjelang akhir hidupnya itu tidak ingin melepaskan itu, maka kemudian Yazid yang ditunjuk. Nah, supaya kekuasaan itu sama bagaimana? Yazid dibaiat pada saat dia masih hidup, karena dia nggak boleh. Kedua, baiatnya itu dilakukan bisayf wal mal, dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan uang. Siapa yang nggak mau baiat akan dibunuh, siapa yang mau baiat dikasih uang. Itu namanya baiat bisayf wal mal. Nah, ini diprotes oleh sahabat, tapi mereka nggak berkutik. Ibnu Umar macam-macam itu protes, mereka nggak bisa berkutik karena kalah dengan kekuasaan. Ala kulli hal, kemudian kekuasaan Bani Umayyah ini berakhir. Ya, setelah terjadinya perang yang disebut dengan Ma'rakatul Zab, dan kekuasaan ini berpindah kepada Bani Abbas. Ya, kemudian muncullah Khilafah Abbasiyah dengan cara yang seperti itu juga, sampai kemudian terjadi peralihan kekuasaan dari Abbasiyah kepada Utsmaniyah. Ya, di mana waktu itu Abbasiyah itu betul-betul lemah, lalu Sultan Salim itu menyelamatkan Abbasiyah ini setelah perang Tatar macam-macam tadi itu, termasuk dari Bani Fatimiyah dan sebagainya, sampai kemudian Sultan Salim itu dibaiat, diberi baiat oleh Khalifah Abbasiyah pada waktu itu, dan kemudian resmilah Sultan Salim dari Khilafah Utsmani itu resmi menjadi khalifah. Itu setelah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel itu belum menjadi khalifah, karena khalifahnya itu masih ada di Mesir dan kekuasaan ada di tangan Bani Abbas. Maka Muhammad Al-Fatih ketika itu mengirim surat ya terkait dengan penaklukan Konstantinopel itu berkhalifah, karena dia bukan khalifahnya waktu itu. Baru setelah itu cucunya Muhammad Al-Fatih namanya Sultan Salim itu yang kemudian menjadi khalifah yang resmi. Nah, dari situlah maka kemudian Khilafah Utsmaniyah itu secara resmi menjadi khalifah sampai kemudian terakhir. Nah, ini nubuah Pak semua. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi itu summa takunu mulkan adan wa takunu masyaallah antakun summa yarfa'u syarafa. Jadi dia akan ada sampai kemudian Allah cabut. Kapan dicabutnya? Nah, kemudian ada hadis berikutnya, nubuah berikutnya apa? Summa takunu mulkan jabariyah. Nah, mulkan jabariyah ini berarti nunggu. Ya, mulkan jabariyah ini khilafah runtuh. Itu mulkan jabariyah. Kenapa disebut jabari? Karena jabari itu maknanya umat Islam sebenarnya dia dipaksa untuk tunduk, dipaksa untuk menerapkan sistem itu bertentangan dengan agamanya, sistem itu bertentangan dengan akidahnya. Maka mulkan ini disebut mulkan jabari. Ya, dan kemudian nubuah ini berakhir dengan kalimat Nabi wa takunu masyaallah antakun summa yarfa'u syarafa. Dia akan ada sampai Allah betul-betul akan mengakhirinya. Nah, ini fase ini sekarang. Ya, ini fase kita sekarang. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Summa takunu khilafah ala minhajin. Ini fase yang terakhir, ini nubuah yang terakhir, yaitu fase yang kelima. Ya, summa sakata, setelah itu Rasulullah diam, tidak ngomong lagi. Dan ini nanti nyambung dengan hadis tentang ditaklukkannya Baitul Maqdis kembali, ya, kemudian munculnya Imam Mahdi dan sebagainya itu. Nah, ini terkait dengan nubuah yang kelima. Jadi jawabannya apa dalam kasus tadi? Karena itu adalah nubuah, ya, bahwa kemudian di sana ada cerita di balik itu, ya Muawiyah kemudian melakukan apa macam-macam tadi, ya itu bagian dari proses tadi. Tapi yang terjadi semuanya itu adalah nubuah. Nah, dari kisah tadi kita justru harus meyakini jika nubuah yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat itu terjadi, maka kita juga harus yakin nubuah yang kelima akan terjadi. Ya kan? Nubuah yang kelima pasti akan terjadi. Nah, gitu loh. Wong nubuah yang pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya terjadi kok. Ya, masa kita nggak yakin? Apalagi kemudian mengatakan, oh hadis ini dhaif, hadis ini lemah, macam-macam. Nah, itu kan omongannya orang yang nggak yakin ya. Omongannya orang yang nggak yakin itu kalau kita masih percaya, kalau dia masih punya iman. Tapi ini juga omongan orang yang memang sengaja dia ingin menghalangi kembalinya nubuah yang kelima. Tapi mereka nggak akan bisa karena ini merupakan nubuah yang dititahkan oleh wahyu. Jadi dia akan bisa dihentikan. Nah, itu jawabannya. Ya.
Menarik, Ustaz. Baik. Terima kasih. Kayaknya harus ada sesi khusus tuh untuk yang itu. Luar biasa. Ya, masih panjang nih. Iya. Bolak-baliknya kekuasaan atau khilafah ya, dari zaman ke zaman, dari Bani ke Bani, Muawiyah, Abbasiyah, dan seterusnya sampai terakhir Utsmani. Baik, alhamdulillah. Rasanya juga tidak ada pertanyaan di kolom chat. Jadi dan waktu juga sudah lewat dari pukul 10. Mungkin langsung saja Ustadz terkait dengan foto Mekah ini disimpulkan dan juga ditutup dengan doa. Ya, baik ya. Jadi yang kita ceritakan tadi itu nubuah semua. Apa yang terkait dengan penaklukan kota Mekah itu nubuah. Apa yang tadi ditanyakan juga terkait dengan nubuah. Nah, jadi karena itu kuncinya tinggal yakin. Jadi kalau jadi ini pentingnya ya, kesimpulannya itu pentingnya kita di dalam langkah dalam hidup terus yakin. Meskipun keyakinan itu dibangun dari perkara yang mughayyab, perkara yang gaib. Karena ya keimanan itu masalah yang gaib. Ya, Bapak Ibu menjalankan sesuatu kalau nggak yakin itu menderita. Ya, akan menderita. Tapi kalau melakukan sesuatu itu dengan keyakinan penuh, meskipun itu menderita, itu kita merasa tenang, kita merasa nyaman. Itu kata kunci. Lakukanlah sesuatu dengan yakin. Maka keyakinan itu nanti akan membimbing kita ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menuntun kita. Ya. Nah, kalau prinsip Al-Fakir begitu. Jadi melakukan sesuatu, silakan orang lain boleh mencibir, boleh nggak percaya, boleh ini silakan. Tapi karena kita yakin dengan pertolongan Allah, kita yakin dengan Allah, maka nanti ya apa yang kita yakini itu akan terwujud dengan izin Allah. Hatta kalau tidak terwujud hari ini, ingat masih ada dunia lain. Karena hidup kita di sini itu adalah marhalah, satu tahapan saja menuju tahapan berikutnya. Ya, nah itu penting. Ya, kadang-kadang orang berjuang itu kan ada perjuangan itu yang mungkin perjuangannya itu butuh waktu, tidak bisa simsalabim, tidak bisa sekarang terwujud. Tapi yang harus kita yakini, kalau ini kita lakukan dengan yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar, yakin bahwa ini perintah Allah, yakin bahwa semuanya ini nubuwah, maka insya Allah. Ya, kalau belum berhasil pada zaman kita, setidaknya kita sudah meninggalkan legasi. Ya, kita sudah meninggalkan legasi. Nah, itu yang penting. Ya, dan insya Allah ya pada saatnya nanti Allah akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Ya, kalau kita diberikan kemenangan dunia, alhamdulillah. Kalau tidak diberikan kemenangan dunia, Allah akan memberikan kita kemenangan di akhirat. Semua akan dibalas oleh Allah. Tidak ada kedoliman, tidak ada pengurangan, ya, termasuk tidak ada penghilangan. Kata menurutkan al-jaza begitu. La dzulma. Ya. Jadi tidak ada kedoliman. Artinya apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, kita investasikan nggak akan dikurangi oleh Allah. Ya, apalagi dihilangkan nilainya nggak ada. Semua ada. Ya, dan itu nanti tinggal kita nunggu bayarannya di hadapan Allah SWT. Maka hidup ini adalah transaksi dengan Allah. Ya, karena itu apa yang kita transaksikan dengan Allah ini harus kita betul-betul yakini kebenarannya, yakini. Ya. Sehingga kita melangkah itu dengan mantap, dengan istiqomah. Mari kita tutup ya kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi lebih bermakna ya, dan menjadikan kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya menjadi lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li wajhikal karim wa alim sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma 'allimna fid din wa faqihna tafsir kitabika. Allahumma 'allimna fid din wa faqihna tafsir kitabika. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. In kana fis sama' fanzilhu, in kana fil ardi fakhrijhu, in kana ba'idan faqaribhu, wa in kana qalilan fakathirhu, in kana haraman fatahhirhu, in kana mu'siran fayassirhu ya mujib.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, ya. wabarakatuh. Jazakallah. Baik.